Ada sebuah kisah tentang seorang lelaki yang ingin mengubah dirinya menjadi seorang perempuan. Sayangnya, pilihan itu tidak didukung oleh anggota keluarganya. Nekat, ia pun mengeksekusi mereka semua dengan sangat tragis. Jadi, begini kisahnya. Di komplek Vijayanagar, kota Rohtak, Haryana, India, hiduplah seorang lelaki berusia 20 tahun bernama Abhishek Malik, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abi. Abi merupakan putra dari pasangan Pradip Malik yang berusia 45 tahun dan Santosh yang berusia 40 tahun. Kehidupan Abi bisa dibilang sangatlah sejahtera karena kedua orang tuanya merupakan seorang pebisnis properti terkenal di kota Rohtak. Abi juga masih tinggal di rumah kedua orang tuanya. Di sana, selain bersama ayah dan ibunya, Abi juga tinggal bersama Neha, adik perempuannya yang berusia 19 tahun, dan nenek dari ibunya, Rosni Devi yang berusia 70 tahun. Keluarga kecil itu selalu tampak harmonis. Bahkan ketika sedang bersantai di rumah, Abi dan neneknya sering menghabiskan waktu dengan berkaraoke bersama. Sebagai seorang putra, Abi digambarkan memiliki perilaku yang baik dan penurut. Karena itulah, kedua orang tuanya selalu memanjakannya dengan membelikan Abi semua barang-barang mahal yang diinginkannya. Meski dimanjakan, orang tuanya tetap mendidik Abi agar menjadi seorang laki-laki yang jantan dan tangguh. Ayahnya bahkan mengajarinya langsung cara menembak dan menggunakan senjata api. Namun, itu semua sia-sia karena Abi justru tumbuh menjadi seorang laki-laki yang feminin. Di akun Instagramnya, ia bahkan kerap kali mengunggah foto-foto dengan gaya dan gestur ala perempuan. Diam-diam, Abi juga memiliki ketertarikan kepada laki-laki. Dan ia menganggap dirinya sebagai seorang perempuan yang terjebak dalam diri seorang laki-laki. Singkat cerita, di tahun 2019, Abi mengambil kursus untuk kru kabin di sebuah institusi penerbangan dan perhotelan yang berada di Delhi. Di sana, Abi bertemu dengan Kartik Latwal atau yang biasa disapa Kartik, seorang pria yang berasal dari Uttarakhand. Kartik sama sekali tidak terkejut mendengar pernyataan cinta dari teman laki-lakinya. Malah, Kartik menyambut perasaan Abi dengan berkata seperti ini. Aku juga suka sama kamu bukan sebagai teman aja, Bi. Malah dari awal, aku ngajak kamu kenalan tuh tujuannya emang buat deketin kamu tahu. Begitu ucapnya. Sejak hari itu, hubungan Abi dan Kartik pun berubah dari sahabat menjadi sepasang kekasih. Selama mereka berpacaran, Kartik menjadi satu-satunya orang yang membuat Abi merasa sangat dicintai dan didukung. Oleh karena itu, hubungan mereka pun berhasil bertahan hingga 2 tahun lamanya. Kursus tersebut harus berakhir di tahun 2021. Abhishek dan Kartik pun harus pulang ke kampung halamannya masing-masing. Tak lama, Kartik datang ke Rohtak untuk menemui Abi dan tinggal selama 4 bulan di sana. Abhishek pun membawa Kartik ke rumahnya dan mengenalkan kekasihnya itu sebagai sahabat dekatnya. Keluarga Abhishek pun percaya sepenuhnya dengan perkataan Abi. Sehingga selama Kartik berada di Rohtak, mereka seringkali mengundang dan mengajak lelaki itu untuk hadir di berbagai acara keluarga. Tetapi tidak dengan Neha. Gadis itu justru selalu menaruh curiga atas hubungan Kartik dan kakaknya. Pasalnya, Neha sering menangkap kakaknya dan Kartik saling berpandangan hingga bergandengan tangan. Dan bagi Neha, interaksi Abi dan Kartik itu bukanlah interaksi yang lumrah dilakukan oleh teman, apalagi mereka berdua adalah seorang laki-laki. Hingga akhirnya di suatu hari, suatu kejadian memperjelas semua kecurigaan Neha. Saat itu, Kartik sedang menginap di rumah Abi dan seluruh anggota keluarganya sedang tidak berada di rumah, kecuali Neha. Posisinya, Abi dan Kartik sedang berdua di ruang tamu, sementara Neha berada di kamarnya yang terletak di lantai atas.
Ketika Neha turun ke lantai bawah untuk menyapa Kartik, betapa terkejutnya Neha memergoki kedua lelaki itu sedang bermesraan. Sambil menahan keterkejutannya, Neha pun berusaha kembali ke kamarnya tanpa diketahui Kartik maupun Abi. Keesokan harinya setelah Kartik pergi, Neha pun mengadukan semua yang dilihatnya kemarin kepada ayahnya. Pradip Malik pun langsung memanggil sang putra dan menginterogasinya. Ayahnya itu berkata seperti ini kepada Abi. "Benar kamu pacaran sama Kartik?" Begitu tanyanya. Abi yang sangat terkejut mendengar pernyataan itu pun akhirnya bertanya balik kepada ayahnya. "Ayah tahu dari mana?" Ayahnya kemudian kembali menjawab. "Ayah tahu semuanya. Neha yang kasih tahu ayah. Kamu gak usah coba-coba ngelak." Mendengar pernyataan ayahnya, Kartik pun merasa tersudutkan. Ia tidak bisa berbohong lagi. Akhirnya ia pun memilih untuk jujur dengan berkata, "Iya, aku emang pacaran sama Kartik. Kami saling cinta ayah. Apa salah kalau kami mau bersama?" Begitu ucapnya. Setelah mendengar hal itu dari mulut Abi sendiri, Pradip tentu tak dapat membendung rasa kecewa sekaligus kemarahannya kepada putra satu-satunya itu. Akhirnya, ia pun memberikan sebuah hukuman kepada Abi dengan harapan putranya itu bisa berubah. "Putuskan pria itu sekarang juga. Ayah gak mau tahu. Jangan lagi bawa dia ke rumah ini dan kamu jangan pernah juga menemui dia lagi. Kunci mobil, ATM, kartu kreditmu semua ayah sita. Dan mulai sekarang, jangan coba-coba keluar dari rumah tanpa alasan." Tegas Pradip kepada putranya. Suasana rumah pun menjadi panas. Abi merasa sedih karena tak ada satupun anggota keluarga yang coba mendukung ataupun membelanya. Meskipun begitu, Abi tak peduli. Ia tetap melanjutkan hubungan asmaranya dengan Kartik. Meskipun untuk sementara, mereka berdua tak dapat bertemu secara langsung. Suatu hari, Abi yang sangat frustasi karena sangat ingin bertemu itu pun berkeluh kesah kepada Kartik. Mendengar keluhan dari kekasihnya, Kartik juga menyarankan kepada Abi untuk melakukan operasi pada alat vitalnya agar ia dapat menjadi perempuan sesungguhnya. Dan hidup mereka di luar negeri pun menjadi lebih mudah. Abi sangat senang mendengar solusi yang ditawarkan Kartik. Ia langsung menyetujui rencana itu tanpa banyak protes. Namun masalahnya, Abi dan Kartik baru bisa menjalankan rencananya jika Abi mendapatkan uang dari kedua orang tuanya. Setelah berhari-hari mengumpulkan keberanian, akhirnya Abi pun memilih untuk berbicara kepada keluarganya mengenai rencananya dengan Kartik pada 26 Agustus 2021. Saat itu, Abi berkata seperti ini. "Ya, Bu, Nek, gak apa-apa kalau kalian gak mau nganggap aku sebagai putra kalian lagi setelah ini. Gak apa-apa kalau aku diusir dari sini. Tapi aku mohon banget, aku mau minta uang untuk kali ini saja. Terakhir kalinya, aku mau hidup di luar negeri sama Kartik dan melakukan operasi untuk jadi perempuan di sana." Begitu katanya. Adapun jumlah uang yang diminta oleh Abi kepada keluarganya adalah sebesar 500 rupiah atau sekitar 97 juta rupiah. Mendengar permintaan dari putranya itu, orang tua Abi pun bertambah murka. Hukuman untuknya pun ditambahkan. Kali ini, ia tidak boleh keluar rumah sama sekali. Respon kedua orang tuanya itu berhasil menyakiti hati Abi. Ia kecewa karena orang tuanya tidak lagi memberikan hal yang diinginkannya. Padahal dulu apapun yang ia inginkan selalu ia dapatkan. Oleh karena itu, dendam pun mulai tumbuh di hati Abi. Hingga pada akhirnya ia pun menyusun rencana untuk mengeksekusi seluruh anggota keluarganya agar ia bisa menguasai seluruh harta mereka tanpa harus izin lagi. Keesokan paginya, pada tanggal 27 Agustus 2021,
keluarga Abi seperti biasa sarapan bersama. Saat itu, Neha tidak ikut karena masih tertidur di kamarnya. Ketika keluarganya sedang asik menyantap makanan, Abi pun mulai menjalankan aksi bejatnya. Ia menyelesaikan makanannya terlebih dahulu dan mengendap-endap ke kamar orang tuanya untuk mengambil senjata api dengan peredam dari laci kamar tersebut. Ayah Abi memang memiliki beberapa senjata api ilegal di rumahnya untuk perlindungan diri. Setelah mendapatkan senjata tersebut, Abi pun langsung menuju ke kamar Neha. Untuk berjaga-jaga dan meredam keributan, Abi pun menyalakan TV di kamar Neha. Dan ketika adiknya itu terbangun, ia segera menarik pelatuknya dan mengarahkannya ke kepala Neha. Harus bergerak cepat, ia pun langsung keluar dari kamar itu, menguncinya, dan segera kembali ke meja makan untuk mengajak neneknya bermain gitar di kamarnya yang juga berada di lantai atas. Roshni pun mengikuti kemauan cucunya tanpa curiga, karena memang itulah kegiatan yang biasa mereka lakukan sejak Abi kecil. Ketika berhasil memancing neneknya untuk masuk ke kamar, Abi langsung mengeluarkan pistol dari celananya dan langsung mengeksekusi Roshni tepat di bagian kening. Timah panas yang Abi arahkan ke neneknya sangatlah dahsyat. Seketika Roshni pun ambruk dan langsung meninggal dunia pada saat itu juga. Kembali ke lantai bawah, Abi bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Di bawah, ibunya sedang membereskan piring kotor, sementara ayahnya sedang sibuk berbicara di telepon dengan koleganya di sofa ruang tamu. 5 menit kemudian ibunya bertanya di mana neneknya. Abi pun berkata neneknya berada di kamar. Santosh pun mencoba memanggil-manggil nama ibunya, tetapi karena tak juga mendapatkan jawaban, ia pun mencoba mengecek langsung keadaan Roshni di kamar Abi. Dan Abi diam-diam mengikutinya dari belakang. Sampai di lantai atas, Santosh pun membuka pintu kamar Abi. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat ibunya telah tergeletak di lantai dengan dipenuhi cairan merah. Namun, sebelum ibunya sempat berteriak, Abi langsung bergerak cepat. Ia menarik pelatuk ke kepala ibunya hingga wanita itu seketika tewas di tempat. Sementara itu, Pradip masih tidak mengetahui apa yang terjadi di rumahnya dan masih duduk di sofa sambil menonton video dari ponselnya. Sedangkan Abi sedang berganti pakaian karena yang sebelumnya terciprat cairan merah dari ibunya. Setelah itu, Abi pun menghampiri ayahnya dan duduk di sebelahnya. Tanpa basa-basi, Abi dengan brutal langsung menarik pelatuknya dan melepaskan 3 buah butir timah panas yang tersisa ke wajah sang ayah. Menyusul anak, istri dan mertuanya, Pradip pun tewas di tangan putra kandungnya sendiri. Abhishek tidak menyesali perbuatannya sedikit pun. Dengan cepat dan terencana, ia mulai menciptakan alibi. Pertama-tama, ia mencuri beberapa perhiasan milik ibu dan neneknya dan mengobrak-ngabrik sisi rumah agar terlihat seperti perampok baru saja memasuki rumah tersebut. Setelah itu, ia pun langsung membuang pistol dan barang bukti lainnya ke sungai. Setelah rencana pertama berjalan mulus, Abi kemudian langsung pergi ke hotel dekat penginapan Kartik untuk merencanakan langkah selanjutnya. Kemudian, untuk menciptakan alibi lain, di hotel Abi menelpon ke orang rumahnya berkali-kali, yang mana ia tahu bahwa tidak akan ada yang menjawab telepon tersebut. Setelah itu, ia juga menelpon pamannya dan berpura-pura khawatir karena orang-orang di rumahnya tidak ada yang mengangkat panggilannya. Setelah pulang dari hotel, Abi pun memulai sebuah drama. Ia berteriak histeris, menangis, dan meminta bantuan kepada para tetangganya setelah ia membuka pintu rumah. Mendengar teriakan Abi, para tetangga pun mulai berdatangan dan melaporkan tragedi naas tersebut dengan menelpon polisi. Bersama tetangganya, Abi pun mengecek kondisi orang-orang yang telah dieksekusinya kemarin.
Tanpa Abi duga, ternyata Neha masih hidup dan bernapas. Mau tidak mau, Abi pun harus memanggil ambulans untuk menyelamatkan adiknya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sayangnya, setelah berjuang selama kurang lebih 2 hari di rumah sakit, Neha pun meninggal juga di tanggal 29 Agustus 2021. Tak lama polisi dan tim forensik pun datang ke rumah Abhishek. Saat itu, didampingi oleh pamannya, Abhishek terlihat trauma berat sehingga polisi tidak dapat mewawancarainya. Selama proses investigasi, polisi tidak mendapatkan bukti apapun kecuali 5 peluru yang terdapat di dalam rumah dan kenyataan bahwa rumah tersebut telah berantakan dan beberapa barang berharga telah hilang dari sana. Polisi ingin meminta keterangan dari Abhishek karena dia merupakan satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup. Tetapi saat ditemui kondisi Abhishek selalu tidak memungkinkan. Ia nampak syok dan traumatis. Tak butuh waktu lama, kasus ini langsung menjadi sorotan masyarakat di India. Sehingga polisi pun secara tidak langsung mendapatkan berbagai tekanan untuk segera menemukan pelakunya. Beberapa teori pun mulai bermunculan di kalangan warganet. Salah satu yang paling populer adalah mereka berasumsi bahwa mungkin saja keluarga itu dihabisi oleh musuh bisnis Pradip. Mengingat laki-laki itu sangat sukses di usaha propertinya, sehingga bukan tidak mungkin jika ada yang tidak menyukainya. Abhishek baru bisa dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi setelah seluruh keluarganya telah dimakamkan. Saat itu, polisi bertanya di mana keberadaannya saat tragedi naas itu terjadi. Sesuai rencananya, ia pun menjawab bahwa saat itu ia sedang berada di hotel untuk ikut merayakan pesta temannya. Polisi pun memeriksa alibi Abhishek dengan mengecek CCTV hotel yang dimaksud dan ternyata benar Abhishek memang berada di sana di hari itu. Di titik ini, sebenarnya polisi tidak memiliki alasan lain untuk mencurigai Abhishek, apalagi alibi keberadaannya telah dibuktikan. Namun, selama proses investigasi, polisi menangkap sesuatu yang aneh dari Abhishek, yakni perilakunya sangatlah feminin, padahal ia adalah seorang laki-laki. Selain itu, polisi juga merasa eksekusi tersebut tidak mungkin dilakukan oleh saingan bisnis Pradip, karena jika iya, tidak mungkin mereka menyisakan sang pewaris utama. Bermodalkan insting tersebut, polisi akhirnya mewawancarai beberapa tetangga tentang bagaimana hubungan antar keluarga itu. Beberapa tetangga menjawab bahwa hubungan mereka sangat harmonis. Tapi beberapa tetangga terdekat justru mengatakan bahwa belakangan memang sering terjadi keributan di rumah tersebut. Mendengar keterangan dari para tetangga, polisi pun mulai mencurigai Abhishek dan memfokuskan penyelidikan kepadanya. Pihak kepolisian pun kembali memanggil Abhishek untuk diinterogasi ulang pada tanggal 31 Agustus. Dan kali ini, polisi menginterogasinya dengan sangat ketat. Selama interogasi berlangsung, Abhishek selalu tidak konsisten dengan pernyataannya. Sehingga polisi langsung mengetahui bahwa pria itu sedang berbohong. Karena tidak kuat menerima tekanan dari polisi, Abhishek pun akhirnya menangis di ruang interogasi dan mengaku bahwa memang dirinya lah yang telah membunuh seluruh anggota keluarganya. Abhishek Malik pun secara resmi ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 2 September 2021. Hingga kini, belum ada keputusan hukum untuk Abhishek Malik karena persidangannya pun masih terus berjalan. Namun, jika merujuk pada pasal 302 KUHP Hukum India, Abhishek terancam dihukum penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.